bener nggak sih lelang itu atau harga ikan itu turun? Kita nggak ketergantungan sama seseorang. Harus Ya. Kenapa? karena ini adalah investasi. Ini teknik yang gue pakai pada awal gue jualan. Oke kawan-kawan, sekarang gue udah duduk di styrofoam. Enggak. Jadi gini Om Idoy, ini gue udah kesekian kalinya kesini. Gue lihat sekarang lagi banyak banget burayap. Emang lagi rajin ngebreed apa gimana Om Idoy? Harus Ya. Kenapa? karena ini adalah investasi. Investasi yang dimaksud seperti apa tuh? Biar Ini teman-teman jelas. oke. Ini selain kita emang kalau hobi ya, mau hobi memelihara, hobi ngejualan, ya kan. Awalan untuk sebagai seller itu kan kita nggak mungkin punya ikan lagi nungguin ngebreed, bener gak? Oke. Bener gak? Ya kan. Jadi kita kan nggak tahu di luar sana, atau kita biasa nyari ikan untuk dagang, jualan. Kita kan nggak tahu nih. Biasa yang orang support kita ikan itu selalu ready ikan. Oh. Nah inilah tujuannya ketika untuk Menjaga- mengantisipasi menjaga hal seperti itu. kestabilan ya, Betul. kestabilan ya. Jadi kan kalau kita hobi dagang itu jadi dagang terus. Ya, Jadi ini syukur-syukur kalau emang kita punya ikan banyak, kita nggak ngambil ke orang, justru betul. orang yang ngambil ke kita ya. Betul. Yang paling utama main ini Bang Jendro. Kenapa? Apa namanya, kualitas. Main kualitas ya. Betul. Nah jadi gini Om Ido ini, gue sebenarnya bukan pengen ngebahas masalah di sini lagi ikan apa banyak, karena orang-orang juga tahu lah ya Om Ido itu mainnya ikan apa, seperti apa udah pada tahu. Yang mau gue bahas nih yang paling penting sebenarnya nih, sekarang ini kan banyak yang masuk pertanyaan kayak lagi di live Instagram, banyak yang nanya, WhatsApp juga, DM juga, Bang, harga ikan turun Bang, lelangan sepi Bang. Nah sebenarnya itu yang pengen gue Oke. bahas sebenarnya sama Om Ido, karena gue lihat Om Ido ini kalau lelang itu ya teman-teman lihatlah kalau Om Ido lagi lelang seperti apa, hasilnya seperti apa, pembawanya seperti apa. Jadi sekarang mau dijelasin sama Om Ido, bener nggak sih lelang itu atau harga ikan itu turun? Gimana Om Ido? Oke, kalau dari yang pertama ya Bang Jenggot ya. Sebenarnya kalau kita itu sudah konsisten lama main cupang. Konsisten. Lama main cupang. Itu kita bakal tahu yang udah jelas itu cupang ada harganya itu gelap. Harganya gelap dalam artian ini bisa berubah-ubah tergantung sellernya. Oke. Tergantung sellernya. Makanya kita kalau untuk mau menstabilkan harga, kita itu harus punya ciri khas daripada apa yang kita jual. Jadi orang tahu, wah kalau nyarikan ini tuh di sini gitu ya. Oke, siap. Konsistensi. Gitu ya, pokoknya jangan males-malesan, ulet lah ya. Nah, kalau bicara masalah lihat hal yang sekarang, jadi masalah karena kekonsistenan selama gua jualan Bang Jenggot, itu cupang itu tetap di mana harga stabil. Kenapa gue bilang stabil dan harganya masih tergantung seller ya? Karena gini, wajar kemarin itu tinggi. Ya. Karena apa, kita itu lagi COVID, orang banyak yang ingin karena mereka mungkin udah nggak kerja lagi, Banyak di rumah. jadi mencari hobi baru dan bisnis baru atau pekerjaan baru. Benar. Gitu. Jadi orang berlomba-lomba di saat COVID itu untuk mendapatkan uang lebih gitu kan. Jadi orang-orang tuh pada hype-nya tinggi. Iya. Gitu. Nah sekarang udah mulai new normal, yang menurut gua harga cupang itu kembali ke normal. Harga normal, Harga jadi bukan normal. harga turun ya. Berarti Berarti sama seperti kemarin gua ada bikin di feed juga, gua posting harga itu ikan cupang bukan turun, tapi kembali ke normal. Berarti sama nih gua sama Om Ido pemikirannya. Nah, Jadi kalau untuk gimana kita biar jualan cupang itu tetap enak, terus jual cupang itu kita itu nggak kendor, orang selalu kenal kita, yaitu tadi jaga konsisten. Jaga kita bikin ini dulu brand kita sendiri Brand, ya. betul. Kita Jaga sendiri, brand, sama konsisten sama apa yang kita jalanin ya. Betul. Nah terus banyak juga Om Ido yang orang-orang ngeluh, Bang kalau gue live sama ini kok kenapa yang nonton cuma sedikit, terus tetap harga lagi yang dibahas kok bisa cuma di bawah 100, bahkan cuma 50.000. Nah itu sebenarnya gimana sih Om Ido? Apa ada trik-trik tersendiri kalau kita mau live Instagram itu seperti apa? Kayak gitu.
Yang pertama ketika kita jualan Bang Jenggo, kita itu yang paling utama adalah dari hati. Oke. Karena Benar. segala sesuatu dari hati itu akan membawa rezeki yang bagus. Benar. Semuanya mood. Benar, Jadi benar. mood. Jadi kalau kita mau jualan nih, mau dagang ikan, kalau kita hatinya udah lagi udah kesel takut, lah, lagi apa kesel segala apa macam gimana, itu gitu ya. ngaruh. Benar. Benar. Gue itu sih Pede. ngalamin yang itu pernah. Gue beberapa kali lelang siang. Waktu itu sempat gue lelang sama Babe. Istri gue juga lihat, gue bawaannya marah-marah mulu. Yang nonton komen apa gue marahin Iya, ya. gue pernah ngeliat itu. Pengaruh. Itu ikan ya bisa dibilang ya sulit lah ngejualnya. Tapi pas di saat gue lagi enak kayak Om Ida bilang tadi, suasana hati lagi enak, ya kan, kita pembawaannya enak. Itu alhamdulillah ikan jualnya tuh Betul. waduh enak banget ya pokoknya ya. Karena apa? Kita itu ngedagang itu cara marketing kita terhadap customer. Pembawaan kita terhadap customer, cara menarik seperti apa? Tuh, berarti ini yang paling Dari penting hati nih. itu paling Karena penting. biasanya kita kalau nonton Instagram itu gitu kita nonton sendiri, nonton siapa gitu. Tapi yang jual diem aja. Kan kita bete juga ya. Betul. Nah, ini salah satu strateginya Om Ida ini. Gimana tuh Om Ida yang masalah biar menarik minat teman-teman buat ngebit di lelangan kita? Pertama, kita itu kan tadi yang pertama adalah dari hati. Hati. Kedua, kita punya strategi bagaimana mengeluarkan ikan. Mm-mm. Dari kalau bisa dari awal sampai akhir bagus. Tapi kalau kita emang punya beberapa ikan dengan kualitas yang setengah-setengah, kita mainin di awal itu bagus. Oke, buat narik minat dulu. Mainin kita ritme gimana minat atau cara ngomong kita tuh bagus dulu dari awal, tarik yang belakang jadi nutupin. Ngikut Betul. ya. Yang kedua, kita juga tahu. Misalkan kayak tadi Bang Jenggot, kita nge-live itu di mana. Nah, kita harus tahu kita nih mainnya apa nih. Oke. Ada gimana kita numpang nge-live sama akun besar itu, Jasa collab. jasa collab, kita harus tahu nih. Kan di situ kan tipe nge-live itu promosi. Benar. Ya nggak? Tipe promosi. Jadi ketika kita ngejual di akun ini, kita harus tahu dia itu para bayarnya itu tipe-tipe pencari ikan yang seperti apa. Iya. Kalau kita multicolor, ya cari yang orang ini banyak multicolor. Benar. Peminatnya. Jadi kita nggak asal pilih Betul. jasa collabs ya. Betul. Kita harus benar pilih itu juga. Betul. Dari hati, dari ikan. Terus yang ketiga adalah optimis. Nah, ini yang paling penting. Jangan belum apa-apa, belum mulai udah kira-kira ikan gue laku Banyak nggak ya? mikir. Kira-kira ikan gue laku nggak ya? Nah, itu jangan dibuang jauh-jauh dulu. Optimis dulu. Betul. Nah, terus kira-kira ada apa lagi nih masukan-masukan buat teman-teman, buat para seller terutama yang masih baru mencoba ya. Gue nggak bilang ada pemain baru, pemain lama nggak, karena sama aja kita sama-sama pemain cupang. Cuman kenapa gue tekanin masih baru? Karena memang kalian masih baru untuk menjual. Tapi kalau untuk masalah pengalaman mungkin yang baru lebih bagus dari yang pemain lama. Betul, Karena banyak. biasanya pemain baru itu semangatnya lagi menggebu-gebunya gitu. Oke, Om Ida kasih sedikit lah buat para seller baru lah. Mau misalkan dalam cara memilih ikan, apa milih ikannya belinya di Bang Jenggot gitu kan? Oke. Nggak tahu juga ya kan? Oke. Ini teknik yang gue pakai pada awal gue jualan. Berarti Nah, ini karena ini mempengaruhi kayak tadi Om Ida bilang, live ada strateginya ngeluarin ikan. Dari sini awalnya nih Nah. teman-teman ya. ini dari awal berarti untuk masalah strategi udah clear. Clear ya, ya. ya. Untuk Nanti live tinggal ya. dari inian masing-masing, marketing masing-masing. Setelah itu kan poin umum. Nah, Yang pertama yang gue lakuin pada awal gue jadi seller, kalau hobi udah lama. Hobi jelas. Hobi udah jelas lama. Semua orang juga hobi di Jepang banyak, karena udah lama. kalau bukan masalah kalau bukan karena hobi nggak mungkin Om Idoy sampai bisa bikin farm di sini di daerah Otista ya. betul. Terus di Kebon Jeruk, Heeh. di Cikeas, Betul. di Jogja, Udah. mana lagi udah. Nah, itu nggak Next di mungkin. Bogor. Next di Bogor doain Itu teman-teman. dari sana. Karena kalau bukan berangkat dari hobi, kita baru nyoba sedikit aja pasti udah males capek ngurus Betul. ikan gini-gini. Nah, itu. Nggak cuma di Cupang. Bener semua bidang Betul, ya, semua betul. bidang ya. Untuk yang awalan, kita harus pertama semua ikan itu kita nyari nih. Yang paling utama adalah kita kan misalkan terbatas dengan budget. Nah, Ya kan? Kita mikir-mikir kalau takut masalah dengan pengeluaran atau budget, yang paling utama adalah kita itu harus punya link atau nyari link gimana kita bisa nemu di mana cari ikan untuk Oke. partai. Ya kan? Partai ikan, cari, dan yang paling utama adalah cari yang terbaik. Kita jangan milih-milih, gue mau multi dulu, mau avatar dulu, nggak. Semua sikat dicoba satu-satu. Ya paham gue nyangkut kemana Nah, tuh. dicoba satu-satu. Nanti setelah itu kita jualan antara kita dari
kita harus rajin posting karena itu penting untuk kenaikan atau insight kita terhadap dunia open world gitu karena kan. kita main di dunia online Betul, ya. Oke. betul sekali. Terus yang kedua, gimana nanti kalau sudah seperti itu, kalau udah dapat nih kita ritmenya, ya kan, udah dapat partai ikan, tapi kita satu, yang tadi lagi balik, kita walaupun ngejualan kita partai ikan, udah dapat dan ikannya bagus-bagus, pilih yang bagus, dari yang terbaik, kita harus punya investasi buat ngebreed untuk ngejaga tadi kestabilan kita yang tadi awal gue bilang. Jadi kita nggak ketergantungan sama seseorang. Betul, jadi benar. cari yang paling bagus itu buat kita ngebreed gitu. Nah setelah itu kalau udah dibreed jual lagi nggak masalah. Benar. Nah setelah itu kita main di grade, udah cara tadi berinvestasinya, nilai investasinya sama. Kalau kita udah dagang terus konsisten, kita bakal tahu nih, kita itu bakalan tahu di mana orang lebih minat atau viewer kita atau buyer kita, customer kita, klien kita itu ke yang mana kita jenis apa gitu ya. Jadi baru kita sambil kita sikat semua, sambil kita cari, Betul. kita mau ngebentuk brandingnya ikan apa, Betul. entah multicolor, entah black series, entah yang lain gitu ya. Jadi dari situ kawan-kawan. Nah dari situ kita udah dapet, ya kan, sembari kita dari nungguin hasil yang beritan tadi, pengalaman gua selama jualan ada nih ikan ini, karena gini, kenapa ikan cupang bisa kayak sekarang tipenya beda-beda, jenisnya beda-beda, karena dari ngebreed itu kan beda-beda. Nah nanti kita buat brand dari breedan kita punya anakan, oh ini nggak, gue selama jualan nggak pernah punya nih ikan, kita buat branding kayak gue buat branding nih Golden Bass, orang nggak punya, Armageddon orang nggak ini, dan orang belum nyebut. Bahasa seller kita nggak pernah, jangan pernah pusingin ya, yang penting kita dagang itu jujur. Benar. Jangan pernah pusingin nama ikan. Yang penting kita harus tahu dulu, emang seperti yang Babe bilang, kita itu emang harus tahu jenis ikan. Benar. Tapi setidaknya kalau kita nyebut ikan jangan pernah membodohi. Tapi kita harus tahu gitu. Benar. Jadi di saat orang itu Betul. bertanya ke kita bisa jawab. Betul. Gitu. Jangan asal ngomong terus pas ditanya nggak bisa. Setelah itu baru udah berani dari anakan itu kita udah punya branding, dari branding kita dari anakan itu kita sebut lagi hal-hal yang terbaru lagi. Dari situ kita malah makin punya nama. Kalau kita itu bisa loh nyiptain ikan lain. Itu malah jadi nilai plus daripada kita nanti kita malah kalau gue nyebutnya adalah super branding. Super branding daripada kita itu punya produk sendiri lah ya. Inian sendiri, produk Strength, sendiri. Nah, itu yang sendiri. orang akan cari. Begitu Bang Jenggot. Begitulah kurang lebih. Jadi kalau dirangkum dari semua ini, yang obrolan kita ini, kira-kira apa Om Idem yang dirangkum? Satu paragraf disingkat biar teman-teman gampang ngerangkumnya. Oke. Ini paling berat nih kayaknya nih. Ini paling berat. Perlu mikir dulu nggak? Nggak perlu. Nggak perlu karena udah ada di sini. Oke. Di sini dan di sini. Oke. Kalau di sini doang percuma, harus dari sini juga. Awali semua dengan hati dan ciptakan segala sesuatu itu dengan hati. Awali dengan hati, ciptakan segala sesuatu dengan hati. Berat, Dalam tapi juga itu ya. sebuah filosofi. Ini filosofi yang Om Ido anut berarti ya? Iya. Berat ini, berat. Jadi awali dengan hati, terus tadi Ciptakan segala dari hati. Ciptakan segala sesuatu dari hati. Semua baik-baik ke hati ya. Karena kalau udah pakai hati kita mainnya, insya Allah jalannya akan lancar. Tapi jangan lupa juga abis itu kita berdoa. Betul, ya. itu hal yang paling penting. Itu paling penting. Apalagi kita masih punya orang tua apa gimana gitu kan? Minta doa, cium tangan orang tua ya. Oke deh Om Idoy, kayaknya nggak panjang-panjang lebar kita ngobrol. Yang penting paling nggak teman-teman di sini tuh udah dapat supaya nge-live-nya tuh gimana biar enak. Jadi gambaran juga tentang live harga turun segala macam itu sebenarnya enggak. Ikan balik ke normal. Tinggal kalian gimana mainin kualitas kalian di saat kalian live Instagram. Oke Om Idoy, thank you ya. Thank you banget Bang Jenggot. Udah direpotin. Gak apa-apa. Buat teman-teman kalau yang cari ikan-ikan yang grade, nah ini tempatnya nih ya. Ke Bang Jenggot. Jadi sekian aja video gue kali ini. Kalau emang teman-teman pengen gue bikin video apa, bisa komen di kolom komen. Terus jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di share. Jangan lupa di follow akun Instagram @1doysampar. Oke, thank you banget. Terima kasih.